Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Kak Fasilitator. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Mohon izin ya. Kita hari ini ada 2 JP ya, enggak salah ya. Aduh. Nah, di modul 1.3 ini kita ada 2 Zoom ya, teman kakak semuanya ya. Yang nanti setelah ini kita Zoom lagi di tanggal 21. Ya, Sabtu ya, tanggal 21 ya. Ya, itu kayak kalau enggak salah itu 1 JP itu, tanggal 21 itu. Sebelum dilanjutkan ya, kakak, sambil menunggu yang lain, kita mulai biar tidak terlalu kemalaman nanti. Sebelum dimulai, seperti biasa ya, kakak semuanya, kita awali dengan berdoa. Yaitu doa silakan dipimpin oleh Kak Faiz. Silakan Kak Faiz. Selamat malam semuanya. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Pak Fasilitator. Terima kasih. Terima kasih Kak Faiz. Untuk teman-teman semuanya, Kak semua ya, saya harapkan di LMS ya jangan lupa Kak, deadline tugas itu jangan sampai kelewatan. Mungkin Kak Sabdo ya mungkin belum ngirim tugas, Kak Surya. Sudah saya Kak, coba dicek Kak. Tadi lupa, saya terlalu banyak kegiatan. Ya, saya tahu banyak kegiatan. Saya lebih banyak kegiatannya Kak Sabdo. Ya, sama-sama Ya, kita ada saling kegiatan Kak. memahami juga, kita saling mengerti juga bagaimana caranya kita saling mensupport kegiatan ini nantinya biar enggak kita nanti kelabakan di kemudian hari. Begitu. Siap Kak, mohon maaf. Terus untuk kakak yang lain diharapkan nanti karena situasi di bulan ini kita kebentur dengan hari raya seperti pembahasan kita kemarin. Mungkin pas yang ada tanggal 24 itu kita majukan ya ke tanggal 23 itu. Terus di tanggal 21 itu kita tetap ada kegiatan Zoom sambung tanggal 23, setelah itu tanggal 28. Nah, kakak setelah nanti di modul 1 kita akan memasuki modul 2. Modul 2 mungkin nantinya kita sedikit belajar daring. Setelah itu kita akan melaksanakan pertemuan nanti ya. Nanti hari Jumat tanggal 27 itu yang akan rapat dulu ke Denpasar terkait dengan akan kita melaksanakan tatap muka secara langsung nanti. Nah, ini di mana lokasinya nanti tinggal menunggu keputusan dari BGP. Apakah itu di Denpasar? Apakah kita di daerah masing-masing? Kalau tidak salah, kita tatap mukanya itu adalah selama 6 hari nanti pada saat itu. Nanti kakak pada saat kita tatap muka mungkin itu kita di rumah dapat fasilitas tempat tidur
langsung ataukah bagaimana? Kita harapkan semuanya tidak ada yang absen pada saat itu selama 6 hari itu. Kita mengikuti secara fakta bahwa perjalanan kita nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan mohon izin juga terkait dengan kakak semua, bagi yang dapat panggilan PPG itu informasi juga dari BGP itu tidak jadi masalah. Ya, kita LMS-nya kita beda, itu. Ya, mungkin yang dapat panggilan PPG piloting 1, 2, dan 3 mungkin yang terakhir mungkin itu tidak jadi masalah. Ya, itu. Mungkin itu kakak ya. Siapa yang masih belum masuk nih ya? Kak Dwi mungkin belum masuk nih ya, Kak Dwi. Kak Dwi sudah. Kak Sudi sudah. Sudah. Kak Surya. Kak Surya sudah. Kak Karte nggak ada. Kak Karte belum masuk. Terus Rika Yuda masih di jalan, tidak kelihatan. Oke, kakak sambil menunggu kakak yang lain ya. Kita mulai. Izin saya share screen dulu. Bisa dilihat ya kakak semuanya? Oke. Kakak, pertemuan pada malam hari ini yaitu kita berada pada modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Yang dimana nantinya kakak dapat menguatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran kakak di sekolah ya terkait adanya kita sebagai guru yaitu selalu berpusat kepada peserta didik. Yang dimana nantinya kakak mampu mengatasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu secara maksimal dan berjalan dengan baik di sekolah masing-masing. Mungkin itu kakak ya. Sesuai dengan perjalanan yang sudah-sudah, kita selalu menerapkan dengan kesepakatan bersama yang dimana adalah menyalakan kamera, yaitu diharapkan semua bisa menyalakan kamera. Yang kedua, matikan mikrofon bila tidak perlu ya ada yang dibahas. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, maksimalkan fitur chat yang ada di dashboard kakak semua yang di bawah. Yang keenam, raise hand bila mana kakak ingin bertanya. Itu terus yang terakhir yaitu gangguan teknis bila mana ada sinyal mungkin cuaca yang tidak baik. Mungkin itu kakak ya semuanya. Terus tujuan kita kali ini yaitu adalah satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, yang dimana nantinya kakak mengajar di satuan pendidikan masing-masing. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Mungkin kakak sudah pernah mendengar ataukah menjalani yang dimana pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Begitu. Terus yang
Selanjutnya yaitu kakak akan melakukan role play pembelajaran PJOK lagi sebentar. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, yang dimana nantinya kakak akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Begitu kakak ya. Nah, terkait dengan kakak di sekolah, apakah kakak di sekolah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kakak? Sudah. Kalau sudah, Belum. coba kakak ya, silakan jawab di kolom chat apa yang menjadi pertanyaan yang saya share ini. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Terus yang kedua, apa yang menandakannya? Silakan kakak bisa ketik di kolom chat masing-masing. Langsung keduanya Kak Sabdo ya, dijawab ya di kolom chatnya. Sudah Kak, sudah nyambung itu. Ini T-nya kok kecil begini T-nya? Ini. T-nya. Ini apa nih? Ulangin bisa sini. Satu, dua, tiga. Kali tiga biar T-nya begitu. Yang sudah Kak Sabdo. Baru satu ya, Kak Sabdo aja nih. Yang lain?
Kak Ari sudah, Kak Sudi sudah. Mungkin ada yang raise hand, mungkin langsung silakan. Coba Kak Ari, silakan Kak Ari. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi praktik baik dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan karakteristik untuk peserta didik. Kemudian dalam pelaksanaannya menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Kemudian kita fokus pada minat dan bakat peserta didik. Setelah itu kita biasanya melihat bagaimana pembelajaran itu atau praktek itu berpusat pada peserta didik. Peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau sudah aktif, sudah berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing dari guru maupun siswa, maka kegiatan pembelajaran tersebut sudah dikatakan baik. Demikian menurut saya pribadi, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ari. Mungkin Kak yang lain? Coba Kak Yogi, coba. Mungkin berbeda, mungkin pandangan dari Kak Yogi. Belum paham, Pak. Itu ada yang sudah saya share screen itu. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang Kak Yogi lakukan di sekolah. Terus apa yang menandakannya? Silakan Kak Yogi. Mungkin ada, mungkin berbeda. Coba Kak Kurniawan. Baik, terima kasih Kakak. Jadi bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Jadi di sini pendekatan pembelajaran di mana siswa menjadi pusat perhatian dan aktif dalam proses pembelajaran yang menandakannya.
Jadi yang menandakannya itu siswa diajak untuk berdiskusi dia dan berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Itu mungkin menurut saya, Kakak. Terima kasih. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam mungkin ya pandangan maupun pendapat dari Kakak semua. Apa yang dibuat oleh Kak Ari juga berbeda dengan apa yang dibuat oleh Kak Kurniawan. Mungkin dari kakak yang lain juga berbeda-beda. Karena apa yang menjadi prioritas kita di sekolah itu bahwa kakak mampu dan bisa mendalami bagaimana kakak cara mengajarnya peserta didik di sekolah itu menjadi peserta didik itu memberikan kesempatan bahwa peserta didik itu dapat belajar sesuai kemampuan dan karakter dirinya masing-masing, yang dimana mungkin peserta didik itu mempunyai prinsip ataukah cara yang berbeda-beda terkait dengan pembelajaran yang didapatkan dari kakak-kakak semua. Mungkin itu ya. Tapi acuan kita berpusat pada peserta didik itu adalah kakak memberikan pembelajaran itu berfokus pada peserta didik dan lebih aktif adalah peserta didik itu melakukan pembelajaran apa yang kita ajarkan terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Mungkin itu ya Kak ya. Mungkin dari berbagai sekolah masing-masing cara dan penerapan pembelajarannya dari kakak-kakak semua mungkin berbeda-beda, yang dimana apa yang menjadi acuan kakak, tujuan pembelajaran kakak dan capaian pembelajaran kakak semuanya itu yang kakak ajarkan di sekolah itu bisa tercapai dan terwujud. Mungkin itu udah sangat baik sekali ya kakak semuanya. Terima kasih. Saya lanjutkan kakak ya, karena waktunya kita agak singkat, materinya agak padat. Nah, ini adalah bayangan dan penerapan kakak terkait dengan adanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang dimana kita dapat membayangkan ya sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita masing-masing. Nah, yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid? Mungkin dengan penerapan kita pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, apakah kita memberikan suara ataukah acuan, ataukah kita memakai fluid sebagai tanda mungkin kita sudah melakukan perjanjian terhadap adakah kesepakatan pembelajaran bersama dengan siswa, ataukah kita melakukan penerapan yang berbeda, yang dimana nantinya kakak sebagai guru dan peserta didik itu dapat memahami dengan jelas apa yang menjadi acuan yang kakak terapkan di pembelajaran tersebut. Mungkin itu ya kakak. Selama ini kakak, apa yang pernah kakak lakukan? Apakah sistemnya kakak yang banyak berbicara, ataukah kakak menggunakan tanda, ataukah kakak menggunakan gerak, ataukah fluid, di mana kakak nantinya melakukan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik di sekolah? Mungkin ada yang bersuara mungkin. Apakah kakak sepenuhnya itu adalah murid, ataukah kakak sendiri yang menghandle dari dalam pembelajaran tersebut begitu? Coba Kak Sabdo coba.
Ya, terima kasih Kak Fasilitator. Kalau saya ya, dilihat dari soal yang ada di share screen di laptop, itu perbandingan, gimana saya bilang ya? Saya jujur Pak Fasil, saya jarang membawa peluit pada saat pembelajaran. Karena saya sebelum di awal pembelajaran memulai pembelajaran pada saat awal gini ya, awal-awal semester itu saya udah membuat kontrak sebelumnya. Di mana di kontrak tersebut sudah jelaskan sama anak-anak saya, sampai di lapangan silahkan kalian berbaris. Nah, saya menjelaskan sedikit, selebihnya peserta didik yang bergerak. Seperti itu, mulai dari dia membuat kelompok, terus setelah itu dia menganalisis temannya sendiri dalam suatu pembelajaran, apa kurangnya, apa lebihnya, dan terakhir dia mengevaluasi rekan sejawat dan kelompoknya sendiri seperti itu. Itu sih kalau saya Pak Fasil, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, Kak Sabdo. Itu acuan yang mungkin diterapkan oleh Kak Sabdo di sekolah masing-masing ya. Mungkin Kak Sabdo sudah memberikan kesepakatan kelas. Seperti tadi apa yang diceritakan Kak Sabdo itu adalah kesepakatan kelas, kesepakatan belajar terkait dengan apa yang kita terapkan pada saat pembelajaran. Dengan kesepakatan itu jadinya peserta didik itu bisa terarah dan mereka bisa menerapkan secara mandiri, di mana nantinya peserta didik itu mampu dalam mengikuti pembelajaran yang sudah diterapkan. Nah, itulah seperti yang saya bilang tadi, apakah Kak menggunakan dengan sistem yang ini, ataukah menggunakan sistem yang berbeda, ataukah seperti apa? Nah, itu. Terkadang ada juga yang mempunyai penerapan yang berbeda. Gitu. Mungkin coba Kak Sudi mungkin ya Kak Sudi karena di SMP seperti apa penerapannya Kak Sudi? Baik, terima kasih Kak Fasil. Karena untuk pelajaran PJOK di tingkat SMP mungkin karakter murid di SMP beda dengan di SD, lebih bisa diatur dengan di SMP. Kalau tiang untuk pembelajaran lebih banyak menggunakan fluid, karena fluid bisa mengontrol siswa Pak Fasil. Kalau mungkin di SD bisalah dengan suara atau apa. Kalau di tingkat SMP yang di pembelajaran selain fluid juga dengan temannya juga bisa dengan dia belajar, saling berbagi pengalaman, begitu Pak Fasil. Oke, terima kasih Kak Sudi. Inilah yang apa yang kita terapkan tadi, seperti apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, kita dapat melakukan pembelajaran yang berbeda-beda, bermacam-macam. Terkait dengan metode ataukah cara dari kakak semua, bahwa apa yang menjadi acuan, tujuan dari kakak itu, siswa dapat menerapkan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti Kak Sabdo tadi, dia sudah melakukan kesepakatan kelas ataukah kesepakatan belajar yang sudah diterapkan di sekolahnya. Terus Kak Sudi, yaitu sudah lebih banyak melakukan aktivitas dengan menggunakan alat, yaitu fluid. Ya, itu. Mungkin dari kakak yang lain, ada mungkin dengan cara yang lain? Mungkin ada yang resen? Mungkin dengan cara aba-aba atau kodo gitu mungkin ada. Kak Dian, gimana caranya Kak Baik, Dian di sekolah? Terima kasih atas waktunya Pak Fasil. Menurut saya, Tiang juga pernah ngajar di SMP. Mungkin saya sama ininya ya, pendapat saya sama Pak Sudiat Nyano. Ketika saya di SMP, memang saya tuh banyak memakai fluid Pak Fasil. Karena apa? Karena anak-anak atau peserta didik gampang atau cepat nangkapnya. Dikasih kode fluid aja dia sudah nangkep. Seandainya di SD, pengalaman yang di SD anak-anak kurang
ini apa namanya nangkapnya Pak Fasil? Harus lebih banyak berbicara atau yang kedua ini apakah saat pembelajaran semua gerakan harus diperintah? Nah, terus pakai fluid juga, pakai apa namanya kata-kata juga gitu Pak Fasil. Oke, terima kasih ya Kak Dian. Mungkin caranya Kak Dian karena pengalaman ya yang pernah dilakukan itu udah luar biasa sekali. Mungkin ada 2 penerapan yaitu dengan alat dan mungkin dengan komando atau aba-aba ya. Yang dimana nanti tetap tujuannya kita adalah berpusat pada peserta didik. Mungkin itu ya Kak. Ada yang mungkin bertanya terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sudah dipahami Kak semuanya? Bisa. Oke, baik Kak. Ya, sebelum lanjut, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Kakak akan melakukan aktivitas 1 yaitu mari melakukan aktivitas role play sebagai berikut. Kakak mungkin ada yang tahu apa aktivitas role play itu Kakak? Role artinya berguling, play artinya bermain gitu Kak hasilnya. Role play berguling bermain gitu. Mungkin Kakak yang lain itu pendapat dari Kak Sabdo, mungkin Kakak yang lain buka. Ada mungkin yang lain. Cara bermain, Kak. Ya, Kak Gustut cara bermain. Mungkin yang lain? Kalau mungkin nggak, ya, kalau saya pernah baca ini dari kurikulum Merdeka, jadi dia berperan sebagai guru Kak, kalau menurut saya. Jadi bermain peran dia. Oke. Kak Koko emang, Kak Koko saya salut sebetulnya sama Kak Koko Pak Fasil. semuanya Ini hampir sama literasinya ya. ini bagus sekali Kak Koko. Ini pasti suka membaca Kak Koko ya. Kak Koko mungkin sudah mendalami sekali mungkin ya dalam pembelajaran ini. Semuanya mungkin sudah hampir mendekati gitu. Dalam artian seperti Kak Sabdo, mungkin nantinya akan ada benarnya terkait dengan kita akan melaksanakan kegiatan begitu. Terus Kak Gustut juga sudah mendekati sekali terkait dengan kegiatan kita role play. Nah, seperti apa yang dibilang Kak Ari tadi bahwa role play itu adalah pendalaman kita dalam memberikan kesempatan siswa untuk aktif dan berintegrasi terkait dengan apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran. Kita mungkin memberikan suatu aba-aba ataukah seperti tadi sistem komando kepada siswa, nantinya siswa yang akan menerapkan praktek yang dilakukan. Mungkin itu ya. Itu role play. Nah, role play ini nantinya Kakak lagi sebentar ya. Sebelum akan melakukan aktivitas, Kakak akan lakukan lagi sebentar role play-nya ini ada beberapa praktek role play, yaitu sebelum Kakak melakukan praktek role play ini, nanti Kakak menghitung denyut nadi. Denyut nadi dulu selama 1 menit ya. Sebelum Kakak melakukan role play dan setelah Kakak melakukan role play, nantinya baru Kakak akan menghitung kembali berapa besar nanti denyut nadi yang Kakak dapatkan. Apakah sama ataukah berbeda ataukah lebih kecil dari denyut nadi yang sebelumnya Kakak melakukan role play. Mungkin itu Kakak ya.
Sebetulnya di sini kakak itu dibagi menjadi beberapa kelompok terkait dalam penghitungan role play. Namun karena kita melaksanakannya ini secara daring, kita menghitung sendiri-sendiri saja, yang dimana nantinya kakak akan mengetahui apakah ada perubahan ataukah tetap ataukah seperti apa yang nantinya kakak lakukan dalam pelatihan praktek role play lagi sebentar. Nah, ini adalah cara mungkin ya nantinya kakak apa yang nantinya kakak dapatkan dalam penerapan role play yang kakak terapkan lagi sebentar. Sebelum lanjut, nanti kakak bisa mengisi langsung ya ke role play ini beserta dengan nama, nanti kakak langsung ketik ya. Nanti saya kirim di kolom chat seperti apa nanti gerakan kakak dengan adanya perubahan denyut nadi yang kakak lakukan role play lagi sebentar. Nah, ini kakak ya. Kakak nanti akan memilih salah satu gerakan role play dulu ya yang kakak lakukan, yang mana kakak pada saat melaksanakan role play lagi sebentar, kakak itu dapat menguasai dan kondisi tempat yang kakak lakukan di mana melakukan praktek ini bisa berjalan dengan baik selama 1 menit. Begitu. Mungkin kakak yang berada di tempat duduk nanti silahkan posisikan dulu kamera agar nantinya kakak bisa melakukan role play dengan maksimal. Dan saya harapkan semua kalau tidak ada kesibukan ya bisa mengaktifkan kamera, karena nanti pergerakan role play ini akan direkam oleh rekaman role play ini akan saya kirim ke pusat begitu. Bisa kakak, mungkin kakak yang di posisinya yang agak sulit bisa diperluas dulu Kak izin Kak, tempat bisa. saya kisah sekali Kak. Bagaimana caranya kakak nanti mengoptimalkan tempat yang kakak ada di sana begitu. Di atas kasur boleh Kak ya? Boleh di atas kasur. Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Bisa sekali Tapi agak silakan nanti memilih gerakan yang mana nanti. Di kamar mandi boleh Kak Fasil? Kalau kamar mandinya luas boleh saja, tapi ya diusahakan di tempat yang nyaman lah. Siap. 1 menit gerakannya Kak Fasil. Sebelum kita melakukan role play, kakak bisa menghitung denyut nadi dulu ya selama 1 menit. Oh gitu. Ya, nanti setelah itu baru kakak melakukan role play, nanti aba-aba dari saya nanti. Ya. Siap. Dari saya nanti. Berhitung mulai. Oh, siap. Saya masukkan dulu. Nanti kakak bentar dulu ya. Saya masukkan dulu kolom yang tadi berapa denyut nadi, nanti silakan saya pandu nanti. Begitu. Siap. Kak, saya di sini denyut nih nadi Kak. Kak Koko, literasinya gimana caranya Kak Koko biar dapat denyut nadi Kak Koko? Kak Koko kan saya pakai jam Kak ya, nggak pakai tangan, langsung saya pakai jam Kak. Sing bangku aja bangkan. Kak, saya sih bakal denyut nadi nih Kak. Antia lu Kak. Di mana nih tulis denyut nadi nih Kak? Sebentar, yang buatkan. Oke, mana desa di sini. Di bawah leher paling
Aman nggak di sini paling aman nggak? Di sini paling aman nggak? Jangan di sini Kak. Jangan di sini. Awas sini. Nah, di sini kalau di sini napasnya nggak ada. Di 8. Sudah Pak Fasil. Ayat Sudah Kak Fasil, sudah 78. ketemu nih. Oh, sebentar dulu, sebentar. Untuk cai prajing nih. Lihat tadi. Dia masukkan tabel dulu, nanti kakak langsung menulis nanti di kolom chat ya. Nah, wakil kepadon jak cai prana. Bakat oke no. Merusut main futsal bini no. Oke, merusut mindset masih. Kakak sudah siap ya? Sudah. Kakak lagi sebentar saya pandu ya. Kakak sudah menghitung nadi awal. Sudah. Belum lah Pak. Belum. Apa-apa kan dari Kak Fasil. Dari Ya. awal. Nah, oke. Sekarang saya kasih aba-aba ya. Kakak hitung denyut nadi dulu selama 1 menit. Ya, setelah itu kakak silakan tulis di kolom chat berapa denyut nadi yang kakak dapatkan sebelum melakukan role play. Ya, nanti setelah itu baru saya yang menghitung waktunya selama 1 menit kakak melakukan role play. Role play yang kakak lakukan silakan kakak pilih yang kelima itu. Yang mana kakak lakukan silakan. Ya. Sudah kakak? Nah. Kalau sudah, kakak bisa menghitung denyut nadi awal denyut nadi sebelum melakukan role play mulai dari sekarang. Silakan. Stopnya nah. Sudah kakak? Sudah. Nah, silakan kakak tulis di kolom chat. Ini kok rendah sekali nih Kak Ari, rendah sekali ya 83. Koko sih normal yuk Kak. Karena posisinya masih muda. Ya masih muda trune Kak, masih trune. 74. Justru 74 lagi nih. Oh Kak Dian kamu Jayo. Biasa Bodoh. Lama ini buat panas Pak. Postur tubuh ya enggak gini ya. Itu rasanya kurang. Sudah Kak? Sudah ya? Gustut saya nyimak gaming Caidot. Kalau sudah saya Itu 72 bentuk. Saya pilih dulu ya Kakak. Siapa yang melakukan gerakan membungkuk? Saya. Saya mantap membungkuk benar saya bisa Kak. Negak saya bisa membungkuk. Membungkuk dan menekuk. Saya membungkuk menekuk sampai negak. Saya bisa. Ya. Terus jumping jack? Saya. Koko. Oke. Terus lari di tempat siapa? Lari di tempat Koko. Koko lari di tempat. Loncat di tempat Koko. Sumana lari di tempat. Latihan fisik secara semua. Latihan fisik kayak Gerakan ini. gerakan silang, tangan menyentuh jari. Oh saya. Kak Sabdo kok semua nih gerakan membungkuk yo. Oh gede Bayu nih. Halo, saya nih. Satu aja pilih satu-satu ya. Loncat di tempat itu selama 1 menit lagi sebentar. Saya minta biar semuanya ada nanti ya. Begitu.
Kak, coba Sudah. gimana gerakan silang tangan menyentuh jari kaki itu Kak? Coba contohin coba Kak. Gerakan silang. Silang Ya, itu. contohin coba. Silang itu gitu ya. Nggak kelihatan Turun. Kak. Jauhin dikit, jauhin dari kamera biar kelihatan. Nyentuh ujung kaki apa nyentuh perut tuh, Kak? Menyentuh jari kaki. Pasil Tangan kanan menyentuh jari kaki kiri, silang turun ke bawah. Derungua kontrol pasil Lagi derungua. kembali, lagi turun, begitu. Lagi kembali, lagi turun begitu. Wah, Kak Fasil jauhin dikit Kak, nggak kelihatan contohnya. Kalau nggak ngerti kamera saya. dia semakin jauh semakin nggak kelihatan dia tuh. Ini lo jauh nih, ini tuh, nggak kelihatan dia. Gaib tak berhasil awal. Sudah ya? Sudah semua berarti ya teman-teman Kak ya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti sudah semua menghandle ya. Ada kelima cara dan gaya yang dilakukan nanti role play. Saya hitung ya. Saya tutup dulu stop sharingnya. Silakan Kak ya. Kak Sumano silakan siap-siap ya. Nanti saya ngasih aba-aba. Hitungan 1, 2, 3 mulai ya. Pak Fasil ragu apa mana? Kak Sumano apa kepilih silakan. Lari di mana bosnya? Kak Sumano lari 10 kilo Kak Sumano. Yang jelas biar kelihatan posisinya Kak Sumano. Ya, oke. Siap ya. 1, 2, mulai. Yogi apa gak itu? Apa gak ini? Loncat tempat. Kayak apa sih itu coba? Loncat di tempat. Kak Sabdo gimana tuh berdiri Kak Sabdo? Ada silang tuh berdiri dia. Berdiri baru turun. Kak. Berdiri. Kayak kisah kakak nih no. Begini awak. Gitu. Ya, itu baru betul Kak Sabdul. Ya, terus selama 1 menit. Saya kira duduk barusan. Kakak nggak mencontohkan soalnya kan saya nggak tahu. Berdiri Kak Sabdul. Bukan bungkuk, berdiri dulu. Nah. Yogi apa gak itu Yogi? Nah, terus. Bela lakonnya Joni. Oke. Ge ngangkenin cai ge ada di kejauh. Betul samurat lo. Ini cai. Samuratnya. Kakak lagi sebentar langsung gitu. Ya, denyut nadinya langsung dihitung. Oke, stop Kakak. Aja gitu, Ge. Nah, silakan. Silakan langsung hitung. Kan dihitung denyut nadinya. Bagaimana? Silakan. Gua mulai ngitung nih Kak, itu Kak. Waktu. Silakan yang menghitung dari kakak masing-masing. Kan waktu yang dijo. Ya, Kakak Sabdo ada waktu di sana ada jam. Ya lu Kak muka stopwatch berarti saya malu. Sudah, kalau sudah silakan ditulis ya Kak. Itu 86 di aja meningkat itu. Kalau mau panas nih. Berarti saya tidak serius saya melakukan gerakan yang barusan tuh.
Bukan Yogi kok. Apa serius pada gaya baru itu? bagus peningkatan. Loncat di tempat, loncat di tempat. Ngajak Kak Fasil we grogi cing nih. Ngapa sebahan? Kak Surya Yogi itu udah lewat ada Kak Surya? Tempat pocong. Desa ini nggak masih Dot. Kak Sumana memimpin 130. Wow. Kumat encok, Bos. Sesuai umur. Jogging 10K. Yusuf jogging 10K atau pra? Kakak sudah semua ya? Kita benar sih masuk Kak Sumano kone. Kalau sudah, bagaimana Kak? Ada peningkatan apa bagaimana? Ya, jelas ada peningkatan, Kak. Ada. Yang peningkatannya sangat jauh siapa ini? Kak Sumana. Gustod. Oh, ini saya lari dari kenyataan soalnya terbiasa makanya paling cepat ya. Ya, jangan curhat Kak Sumano. Kak Sumano suka sekali curhat. Saya guru SD 1 Bajang Biru. Coba saya minta umpan balik ke kakaknya. 2 orang aja. Terkait dengan kakak melakukan aktivitas yang tadi. Mungkin dari awal seperti ini, terus setelah melakukan ini seperti apa? Mungkin begitu. Silakan. Kak, salah satu yang resen silakan. Coba Kak Gustut. Yang awalnya berapa, nanti hasilnya berapa, terus umpan baliknya seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi awalnya saya 74, setelah melakukan gerakan naik ke 86. Berapa jadinya tuh Kak Gustut? 74, 86, 12 ya? Ya. 12 ya? Ya. Minim sekali ya Kak? Karena apa? Posisi ini ya, postur tubuhnya ya mungkin yang berbeda ya? Sudah terbiasa, dulu jatuhnya di 64, 66 biasanya. Sekarang berat badannya Kak Gustut berapa? 85. Oh, wajar. Kalau nggak berat, tambah cair. Silakan Kak Gustut, umpan baliknya gimana? Mungkin contoh umpan balik. Nah, terkait Kak Gustut tadi melakukan sebelum melakukan ini dan sesudah melakukan ini, mungkin apa reaksi Kak Gustut itu? Reaksi tubuh sebelum melakukan ini rasa rileks, santai. Tapi setelah melakukan itu adrenalinnya terasa meningkat. Semangatnya membara jadinya. Ingin berolahraga lagi jadinya. Seperti itu, Kak. Apalagi ditambah dia gerakan yogi tadi itu semangat saya, Kak. Oh. Joni. Oke. Sudah Kak Gustut ya? Sudah, Kak. Berarti kayak slogannya gini ya. Pak Nyoman ya, membara ya, menyala ya. Menyala. Ya. Coba tadi yang saya lihat nih semangat sekali nih Kak Dian. Sampai pakai jaket. Iya, Pak. Coba gimana Kak Dian? Oh, Yamsat kayaknya. Dingin Pak Dian. Dingin, gelem. Oke, Pak Fasil. Tadi denyut nadi awal saya 106. Terus sehabis melakukan gerakan membungkuk dan menekuk menjadi 127, Pak Fasil. Berapa jadinya peningkatan Kak Dian? Berapa? 20 ya? 21 ya? Ya, 21 ya. Menurut saya mungkin karena ini Pak, kondisi fisik saya demam gitu, makanya sangat meningkat dia Pak. Oke Kak Dian. Lagi satu coba ya. Nah ini atletik ini, atlet Jembrana ya. Coba Kak Wipra coba. Silakan Kak Wipra. Atlet sepak bola. Ya, baik. Terima kasih Kak Fasil dan teman-teman guru. Jadi saya sudah melakukan denyut nadi sebelum beraktivitas. Jadi yang saya dapatkan denyut nadinya itu 98.
Nah, setelah melakukan aktivitas selama 1 menit dengan melakukan jumping jack, saya cek lagi denyut nadi dengan waktu 1 menit, saya mendapatkan 119. Ada peningkatan 21. Ya, jadi menurut saya semakin tinggi intensitas yang kita lakukan dengan waktu yang juga semakin lama, saya rasa denyut nadi itu akan semakin cepat berdenyut setiap detiknya itu. Jadi mungkin kalau saya 2 menit, 3 menit mungkin intensitasnya jumlah denyut nadi mungkin lebih banyak. Tapi karena cuma 1 menit, cuman peningkatannya cuma 21 aja. Mungkin itu menurut saya Kak Fasil. Terima kasih. Oke. Kak Wipra emang terbaik Sekali. Kak Wipra. Baik sekali Kak Wipra ya. Nah, apalagi tadi Kak Wipra dapat olahraga. Iya, sama hore-hore Kak Fasil. Oh, apalagi udah dapat olahraga, seperti apa yang dibicarakan oleh Kak Wipra memang seperti itu, bahwa Kak bila mana dan tergantung juga postur tubuh ya, postur tubuh. Nah, postur tubuh itu juga bisa membuat kita tergantung terkait dengan adanya denyut nadi, begitu. Nah, yang tadi saya cari yang tinggi sudah, terus yang sedang sudah, yang kecil juga sudah. Nah, lagi satu ini. Coba Kak Dwi. Gimana Kak Dwi? Kak Dwi Septiana Putra. Ya, Pak Fasil. Belum dapat ngitung saya nih, Pak Fasil. Tadi tidak melakukan, Kak Dwi? Iya, tadi keluar bentar ada. Oh, begitu. Oke, Kak Dwi. Headset masih di telinga dengar. Oke, siap. Nah, coba Kak Yogi coba. Nah, karena ini kayaknya setara kayak sama Kak Gustut ini posisi tubuhnya nih. Beda jauh, Pak Fasil. Ya, sebenarnya terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menjawab. Ya, untuk awal denyut nadi sebelum melakukan aktivitas atau gerakan, yaitu di angka berapa sih? 86. Ya. Setelah melakukan kegiatan atau aktivitas menjadi 98. Jadi selisihnya 12 kurang lebih. Ya, 12. Nah, jadi dari perbedaan 86 ke 98 itu karena sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan, denyut nadi kita berjalan dengan normal. Ya. Kan ketika setelah melakukan kegiatan atau aktivitas yang lumayan berat, denyut nadi kita akan secara apa namanya, detiknya akan bertambah dia. Jadinya makanya menjadi 98. Mungkin itu dari saya Pak Fasil. Terima kasih atas waktunya. Oke. Nah, tadi ya Kak ya sudah lihat hasil yang didapatkan terkait dengan adanya Kak melakukan role play yang dimana pelaksanaannya itu adalah 1 menit dengan menghitung denyut nadi sebelum melakukan aktivitas role play dan sesudah melakukan aktivitas role play. Nah, di sana Kak ada peningkatan drop denyut nadi mungkin dengan dilihat dari fase postur tubuh, fase aktivitas kebiasaan, fase gerakan yang dipilih Kak itu berbeda-beda gitu. Nah, di sana kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Namun pada saatnya nanti Kakak akan melakukan kesemuanya itu
bila mana kita akan melakukan tatap muka nanti. Nanti pada saat itu kakak akan mengetahui seperti apa denyut nadi dan pergerakan kita dalam melakukan role play dan hasil. Dan di sana nanti akan ada penghitungannya secara langsung, ya. Nanti pada saat itu kita akan diskusikan kembali. Nah, hasil dari kegiatan kita pada malam hari ini yaitu kita melakukan role play ini, setidaknya nantinya kakak bisa memberikan acuan ini kepada peserta didik yang dimana nantinya contohnya seperti ini, role play ini kakak mengecek dulu denyut nadi yang didapatkan dari masing-masing peserta didik itu seperti apa. Karena dari hasil denyut nadi ini biasanya itu digunakan untuk pasti menghitung aktivitas dan kesehatan dari peserta didik masing-masing. Mungkin itu kakak ya. Nah, terkait kita melakukan role play. Terima kasih ya kakak semuanya. Ya, mudah-mudahan kakak dari acuan ini nantinya kakak bisa menerapkannya ini di sekolah masing-masing terkait dengan adanya peserta didik. Mungkin itu. Oke kakak, mungkin ada pertanyaan dari kakak terkait dengan kita melakukan role play ini. Sudah pas. Oke. Kalau sudah, kakak lagi sebentar, silakan mengisi pertanyaan yang saya berikan di kolom chat ya. Sudah masuk kakak di kolom chatnya link yang saya berikan? Belum. Belum masuk ya? Belum. Sebentar kakak. Sudah masuk kakak? Belum. Oh, udah. Oh, sudah ya? Oke. Nah, silakan kakak kerja di kolom chat. Yang sudah boleh pulang.
Oh, belum. Waktunya belum. Belum Kak Sabdo. Sabar dulu, sabar. Kayaknya Kak Sabdo oleng nih. Silakan Kak kerja di Jambot ya. Terkait dengan pertanyaan yang sudah yang buat di link Jambot. Silakan Kak. Hana duk cida soal. Sing tepuk soal sing tepuk. Sorry Kakak. Salah satu ya. Bobok menea. Aman. Oh, siap. Jangan lupa kasih nama Kak ya. Pak Fasil, latihan yang tadi Pak Fasil? Ya, latihan yang tadi. Latihan ngayung kok. Oke. Kak Dwi pakai apa ini? Pakai HP ya? Iya Kak Fasil pakai HP. Nggak bisa dibuka Kak Dwi? Tidak bisa Kak Fasil. Tanggal 1 Oktober kita nggak pakai Jambot Kak ya? Gimana? Terus tanggal 1 Oktober kita nggak pakai Jambot lagi. Mudah-mudahan nggak tahu. Oh, enggak. Wah. Ya, enggak, sudah. Ya. Ada link nanti yang lain kita gunakan. Pakai Sigma ya. Ya, apa namanya tuh? Sigma. Kalau tidak bisa Kak Dwi, silakan Kak Dwi ketik di kolom chat aja. Adakah resen ya? Ya Kak Fasil. Sudah Kak Yedi? Sudah. Kak, tadi kita mulai di jam 7.05 ya. Kita akan selesai nanti di jam 8.35 ya. 2 JP ya Kak Koko ya? Betul ya? Benar Kak. Benar. Ya. Benar. Ya, kasihan Kak juga. Nanti selebihnya itu kita lanjut nanti di modul 1.3 yang direfleksi. Ya Kakak ya. Soal 1 baru 5 orang. Sudah Kak Basir. Kak Sabdo, soal 2 sudah. Soal 3 juga. Siapa nih Kak Sabdo nih soal 3? Siap saya. Belum kasih nama ini. Ya maaf Kak Basir. Nah, sudah Kak. Oh, hilang nih ya Kak Sabdo. Sudah saya Kak. Sudah ya. Soal 3 tuh kok hilang jawabannya Kak Sabdo. Kok bisa hilang? Masih di saya Kak. Di saya hilang dia. Simpan. Tuh. Ulang kirim Kak Sabdo. Udah Kak.
Sabde sudah, oke. Makasih Kak Sabde. Wah ini 2 ada nih. Wah, kok 3 ada nih Kak Sabde? Tadi disuruh ngirim ulang Kak, maaf. Ini dihapus sekarang Kak. Soal Sudah, 3 Kak? baru Kak Sabde. Sudah, oke. Terima kasih Kak Sabde. Kakak yang lain? Soal 1 baru 11 orang. Kak, saya izin ke belakang sebentar Kak ya. Siap Kak Sabde, silakan. Jangan lama Kak Sabde. Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Pertanyaannya apa ini, Pak Sil? Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan sudah benar apa belum? Begitu maksudnya. Latihan yang tadi yang kita lakukan role play itu. Begitu. Terus yang kedua, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kalau ada, apa efek tersebut mengidentifikasi seperti apa? Begitu Kak. Terus yang ketiga, menurut kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Begitu Kak Dwi. Enak kali. Ya, siap. Sudah Kak Dwi?
Sudah semua, Kak? Satu. 12 orang. 12 orang. Oke. Coba kakak salah satu bisa raise hand ya terkait dengan pertanyaan yang ada di coba Kak Martayase, coba silakan Kak Martayase. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan sudah benar dengan menghitung denyut nadi awal kita sebelum melakukan latihan dan denyut nadi kita setelah melakukan latihan. Apakah ada perubahan atau tidak dalam jumlah denyut nadi yang terjadi seperti itu, Kak? Iya, belum kan. Sudah Kak Martayase? Iya. Soal 2. Soal 2. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Setelah efek yang dirasakan setelah saya melakukan latihan denyut nadi yang setelah melakukan latihan denyut nadi yang saya rasakan itu meningkat drastis. Seperti itu, Kak. Soal 3. Dan apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Ya. Boleh, boleh buat. Yang mempengaruhi itu tergantung jenis aktivitas yang kita lakukan, Kak. Kalau aktivitas kita santai, denyut nadi kita itu mungkin jumlah denyut nadinya itu tidak terlalu besar ya. Tapi karena setelah kita melakukan latihan, tergantung juga latihannya. Kalau latihannya tergantung jenisnya masih santai, masih pelan mungkin denyut nadinya. Kalau latihannya sudah agak intens, denyut nadi kita bertambah sangat banyak jadinya. Seperti itu, Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Martayase. Coba Kak Sumane. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator ya. Untuk pertanyaan pertama masih saya
benar. Setuju. Mana lagi? Tapi kalau lain sekali. Ada tinggal sih. Banyak tuh teman-teman. Ada nanu yang cek. Volumenya mute Kak Semana. Volumenya itu mute. Nah, hidupkan dulu volumenya. Ini Mati baru itu. belajar Pak Fasil ya. Kanggoin dulu pelan-pelan aja ya. Ya, pelan-pelan kita pelan-pelan. Nggak usah ngebut, kita duduk, kita di embon, Ya, ngoyong di ya, embon, ya. aman. Pasti. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ya, menurut saya sudah. Ya sudah, ketika denyut nadi kita bertambah, itu aja. Yang kedua, yaitu adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya gitu. Ini jawaban saya di sini mengindikasi ada ya mengindikasikan bahwa kegiatan latihan menambah denyut nadi. Tuh. Sedangkan yang ketiga yaitu menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Oke, sudah Kak Semana ya? Ya. Oh, kalau sudah, mungkin itu pandangan dari kakak semuanya, yang dimana nantinya apa yang menjadi tugas terkait apalagi di link Jambot terkait di kolom chat itu nanti akan direkam ya itu. Mungkin itu kakak nanti akan masuk ke dalam drive ya. Nanti di drive itu terkumpul ya dari kakak melaksanakan virtual ini di modul berapa itu terlihat yang sudah mengerjakan, yang sudah menulis itu nanti akan dinilai kakak ya. Dinilai oleh pusat langsung terkait dengan adanya tugas dari kakak yang sudah kakak kerjakan. Nah itu kakak ya. Mungkin dari beberapa kegiatan tadi kakak sudah mampu dan melaksanakan dan mengidentifikasi apa yang menjadi ketercapaian terkait dengan role play yang sudah kakak lakukan. Nah, kalau itu saya lanjutkan ya kakak, lagi sedikit ya agar waktunya tidak molor itu. Lagi satu. Nah, itu kakak. Silakan kakak kerjakan di link Jambot. Apa yang menjadi penerapan kakak barusan? Sekarang kakak bisa ceritakan. Yang simple, singkat, dan jelas. Ya, silakan kakak. Waktunya saya kasih 5 menit. Dari sekarang.
Pak Fasil, nggak bisa tulisannya dibesarin sedikit ya, karena umurnya saya udah nggak bisa ngelihat terlalu kecil. Terima kasih. Oke, Kak Semana. Sudah Kak Semana? Kurang besar lagi. Kak YD sudah. Baru 3 orang. Mohon izin Pak Basil. Ini soalnya tentang kesimpulan ya Pak Basil. Gimana Kak Dwi? Maka pertanyaannya disimpulkan ini ya. Ya soalnya. Soalnya menurut Kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Seperti apa? Bagaimana Pak Basil? Ini kurang bagus sinyalnya. Kak Dwi pakai HP ya? Iya Pak Basil. Oh. Sudah Kak Dwi, bisa dibaca itu? Bisa Kak Basil, bisa.
Kak Sudi sudah, Kak Ari, Kak Sumano, Kak Gustut, Kak Yogi, Kak Wipra, Kak Dian. Kak Sabdo belum nih ya? Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Izin belum bisa on cam. Itu di link Jambotnya Kak Sabdo. Ada lagi? Ada lagi Kak Sabdo. Oh ini. Maaf Kak. Kak Kurniawan belum. Kak Wipra belum. Kak Dian. Kak Dian belum ya? Kak Dian sudah. Kok nggak ada soalnya Kak? Yang di atasan tuh Kak. Kak Sabdo yang di atasan. Sudah. Itu link Jambotnya Kak Sabdo. Kak Fasil satu pertanyaan saja ya? Satu pertanyaan. Yang di Iya. atasan sudah? Siap. Ya. Udah. Mungkin salah satu bisa raise hand terkait dengan pertanyaan yang ini. Silakan. Biar tidak terlalu lama. Coba Kak Wipra, silakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi terkait dengan pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kenapa? Nah, jadi menurut saya kegiatan itu sudah menggambarkan pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, karena tadi sudah dicontohkan dengan jelas dengan gerakan-gerakan yang sudah tadi dicontohkan, sehingga peserta didik nantinya akan mencontohkan apa yang sudah dilakukan atau dicontohkan oleh guru. Seperti itu menurut saya, Kak Fasil. Terima kasih. Oke, Kak Wipra ya. Nah, di mana dari pembelajaran tadi terkait dengan kegiatan role play yang sudah diterapkan oleh kakak semua, bahwa apakah aktivitas itu sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sekarang tergantung dari kakak sebagai guru PJOK seperti apa nantinya kakak melakukan kegiatan itu di sekolah masing-masing. Apakah kakak melakukan dengan sistem yang seperti apa? Contohnya mempraktekkan dulu, ataukah memberikan aba-aba, ataukah memberikan penerapan dengan penerapan role play yang tadi, ataukah kakak bisa menunjuk langsung, ataukah memberikan kesempatan langsung kepada peserta didik untuk berani tampil, berani berbuat, dan berani menunjukkan jati dirinya terkait dengan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang apa yang kakak terapkan dalam pembelajaran PJOK ya di sekolah masing-masing. Mungkin itu kakak ya terkait dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah kakak? Sudah semua ya? Sudah jelas? Kalau sudah, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Kak Sabdo sudah rapi tuh, mau kemana itu?
Sudah bisa dilihat ya, Kak? Udah. Nah, kalau sudah, Kakak lagi sedikit ya, karena waktunya. Di sini Kakak bisa melihat dari peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SDM. Di mana peran guru itu seperti apa dan peran peserta didik itu seperti apa dalam pelaksanaan Kakak mengajar di sekolah dengan acuan berpusat pada peserta didik, yaitu peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kakak tidak seutuhnya dan tidak semua pembelajaran itu Kakak yang menerapkan. Setidaknya peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Begitu. Terus yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kakak memberikan umpan balik ataukah mengkaji kembali apa yang menjadi acuan tujuan dari pembelajaran yang Kakak lakukan pada saat Kakak lakukan pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing. Terus peserta didik berpartisipasi dan merumuskan ataukah mengembangkan dan memproses materi pembelajaran yang diberikan oleh Kakak semuanya. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kakak dapat merancang pembelajaran yang mempunyai strategi masing-masing, ataukah acuan masing-masing, ataukah model masing-masing. Setidaknya nantinya peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang sudah dibuat Kakak yang nantinya dapat dipraktekkan dan dipelajari oleh peserta didik. Begitu. Terus yang keempat, membantu murid mengakses informasi, mengasah mental, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana Kakak harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik, baik yang mampu, yang bisa, yang telaten, maupun yang berani, kepada yang belum masuk kategori terkait dengan acuan pembelajaran yang diterapkan oleh Kakak. Setidaknya apa yang dia dapatkan itu bisa dia terapkan di depan teman-temannya. Mungkin begitu ya, Kak ya. Terus peserta didik membuat rancangan pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti pada saat pembelajaran. Itu. Yang terakhir, Kakak mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Terus peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual, ya, seperti dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Ini adalah sudah mengacu kepada pembelajaran organisasi, yang dimana Kakak memberikan pembelajaran tersebut, Kakak juga aktif melihat peserta didik itu ada yang mungkin membaca, ada yang menulis, ada yang berdiskusi, mungkin ada juga yang presentasi terkait dengan apa yang dilakukan dalam pembelajaran Kakak tersebut. Mungkin itu Kakak semua, ya, apa yang menjadi penerapan SCL yang dimana antara guru dan siswa itu saling berkaitan erat terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Kakak dalam pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing. Mungkin itu Kakak, ada pertanyaan? Pas. Sudah ya? Sudah semua Kakak? Sudah. Oke, kalau sudah, saya izin stop sharing ya, Kakak. Ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Nah, karena waktu ya, biar tidak terlalu malam, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya terkait dengan pembelajaran yang kita pelajari pada modul 1.3.
nanti ada refleksi terkait modul 1.3 dengan 1JP ya. Nah, nanti di sana kita tambahkan lagi terkait pembelajaran yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin itu Kak ya. Ada pertanyaan kembali terkait dengan pembelajaran pusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Ya, sambil jalan. Oke. Kalau sudah ya, saya berterima kasih kepada Kak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bila mana ada kekeliruan ataukah keganjalan yang ada pada pembelajaran malam hari ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sama-sama masih belajar, sama-sama belajar dan sama-sama nantinya meningkatkan potensi peserta didik dalam pembelajaran PJOK, yang dimana pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran yang sangat spesial bagi peserta didik. Mungkin itu ya Kak ya. Ada pertanyaan kembali sebelum ditutup nanti acara kegiatan kita malam ini. Pas Kak, pas. Sudah ya? Sambil jalan. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk Kak semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Untuk malam hari ini ya saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sudah Kak ya? Sudah. Ya, sebelum tutup ya. Dengan doa tutup juga. Tadi udah dibuka. Tutup dengan berdoa. Mungkin ada yang yang mewakili berdoa, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Sabdo. Ya. Sama. Kak, sampai jumpa nanti di tanggal 21 ya. Tanggal 21. Tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kekompakan dan jaga fisik. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya izin stop record ya. Ya.